Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Fatima, saya dari Prodi Manajemen Kelas Weekend semester 2. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bank, Lembaga, dan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH, SE, MM, dengan judul materi Otoritas Jasa Keuangan. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan, non-bank, dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dari Bappepan LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan bersalin ke OJK pada 31 Desember 2017 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemikiran di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran fairness. Visi dan misi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang keempat, fungsi dan tugas OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor
perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar. Akuntansi bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme, kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Yang B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Yang pertama, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan penyelenggaraan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan, melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain. Nilai-nilai yang terhadap pada OJK: bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan.
forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan, out of the book thinking. Yang ketujuh, asas-asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan berlandasan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yakni atas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam serta kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni atas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka dia terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dan pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, yakni asas yang menemukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedelapan, struktur organisasi OJK. Struktur organisasi OJK terdiri yang pertama Dewan Komisioner OJK dan yang kedua pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua merangkap anggota. Yang pertama, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Yang kedua, kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota. Yang ketiga, kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota. Yang keempat, kepala eksekutif pengawas perasuransian dan pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. 5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota. Yang keenam, anggota yang membagi edukasi dan perlindungan konsumen. Yang ketujuh, anggota ex officio dan bank lembaga yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas yang pertama, Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1. Yang kedua, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 2. Yang ketiga, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. Yang keempat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Yang kelima, Kepala Eksekutif Pengawas asuransian dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawas sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Dan yang keenam, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan pelindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan pelindungan konsumen. Yang kesembilan, pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seseorang ketua, seseorang wakil ketua, seseorang eksekutif pengawas perbankan, seseorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, seseorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, seseorang ketua Dewan Audit, seseorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seseorang ex-of dari Bank Indonesia, seseorang ex-of dari Kementerian Keuangan jabatan yang ada di OJK.
yaitu membantu tugasnya Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat di bawah. Yang B. Strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya. Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki 8 strategi utama. Strategi pertama mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah melalui harmonisasi kebijakan, dan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan, pengurangan arbitrasi sebagai mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat, integrasi dan mengacu pada arsitektur pengembangan sektor jasa keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapeten LK. Yang kedua itu, strategi kedua meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas ukuran integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian resiko dan deteksi dari permasalahan di lembaga keuangan. Yang ketiga, memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan sehingga lembaga tangguh dan menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun kritis. Strategi yang keempat, mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Sistem mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual. OJK juga menganalisis dan memantau potensi resiko sistematik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberikan ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan resiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan. Yang strategi yang kelima, meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu, OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integrasi yang menantu kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu, ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses fit dan proper test pengurus lembaga keuangan. Strategi yang keenam, membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama-sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan. Yang ketujuh, strategi yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan atau capacity building bagi pengawas. Strategi yang ke-8, meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan, antara lain membuka dialog dan industri secara berkala, dan memastikan pengembalian keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang C, tata kelola OJK. Pertama, Dewan Komisioner.
Yang pertama, syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang ketiga, memiliki akhlak moral dan integritas yang baik. Yang keempat, cakap melakukan perbuatan hukum. Yang kelima, tidak pernah dinyatakan pilot atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pilot. Yang keenam, sehat jasmani. Yang ketujuh, berusaha paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan. Yang kedelapan, mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan. Yang kesembilan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana. Masa jabatan komisioner OJK selama 5 tahun dan dapat dipegang untuk 1 kali masa jabatan. Komisioner OJK saat ini melakukan tugasnya sejak 2012 hingga berakhir pada 2017. Anggota Dewan Komisioner dilarang. Yang pertama, memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Yang kedua, menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesional di lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, menjadi pengurus partai politik. Yang keempat, menduduki jabatan pada lembaga lain kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 17 Undang-Undang OJK, anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, dari masa jabatannya telah berakhir dan tidak bisa dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota ex of Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi penjabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex of Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisioner lain. Yang kedua, pengambilan keputusan pada komisioner OJK. Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, pengawas OJK dan laporan pertanggungjawaban. OJK diawasi oleh DPR dan hal ini komisi. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan. Di Manajemen Strategi Anggaran dan Kinerja (MSAK). Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK pada 2103, OJK telah dapat menyusun sistem manajemen strategi anggaran dan kinerja, yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran, tetapi lebih komprehensif, mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK MS, mengatur dari sejak proses formulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya termasuk anggaran untuk mencapai sasaran strategi, memonitor pelaksanaan strategi hingga evaluasi akan keberhasilan pencapaian sasaran strategi tersebut. Pemanfaatan sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangkuan kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan objektif. Dengan sistem MSAK,
ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi rencana kerja dan indikator kinerja utama yang terukur keberhasilannya. Yang audit internal manajemen risiko dan pengendalian kualitas RPK. Audit internal. Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh bidang auditor internal manajemen risiko dan pengendalian kualitas. Kegiatan asuransi dan konsultasi secara independen dan objektif dilakukan oleh manajemen risiko pengendalian kualitas untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional ASEP, yaitu International Professional Party Framework yang dikeluarkan oleh Institute of International Auditor. Penggunaan standar dengan mengacu pada IPPFD maksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal. B. Manajemen risiko OJK. Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK secara efektif, efisien, konsisten, dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Untuk itu, OJK telah menerbitkan peraturan Dewan Komisioner tentang standar manajemen risiko dan surat edaran Dewan Komisioner tentang pedoman umum pelaksanaan standar manajemen risiko OJK. Penerapan mengacu pada kerangka kerja standar nasional Indonesia karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selama 2013, kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kinerja kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP laporan daftar atau risiko dan SOP realisasi pelaksanaan mitigasi risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko tim transisi OJK 2013, namun memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Yang C. Pengendalian kualitas. Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asuransi yang memberikan keyakinan memadai atau kualitas produk atau jasa proses secara tata kelola dan manajemen OJK. Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas, rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO Quality Management System Recruitment dan ISO Managing for the Success of an Organization Quality Management Approach serta mengadopsi konsep Total Quality. Yang F. Pembiayaan OJK. 1. Sumber pembiayaan OJK. Menurut pasal 34 Undang-Undang OJK, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dari belanja negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, pungutan ke pelaku industri keuangan. Rencana OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan. Di Indonesia, mekanisme pungutan ini sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah. Yang ketiga, praktik pungutan di luar negeri. Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasannya melakukan pungutan. Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara, antara lain. Yang pertama, Hong Kong. Hong Kong menerapkan pungutan atas dasar layanan pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh Bank Sentral Hong Kong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas.
Yang kedua ada Estonia. Pungutan di negara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu atas dasar layanan dan atas dasar volume. Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif perlayanan. Pembebanan berdasarkan volume 1% dari kebutuhan modal minimum bank. Memiliki daftar persentas pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi. Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atau dasar satu peran dari model, sisanya dipungut atas dasar persentase aset. Selanjutnya Slovakia. Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem, yaitu yang pertama atas dasar layanan, yang kedua atas dasar volume. Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif perlayanan, kemudian pembebanan berdasarkan volume dengan aturan yang pertama 0,27% dari aset dengan minimum 100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing. Yang kedua 0,133% dari aset dengan minimum 20.000 untuk asuransi. Yang ketiga 0,118% dari aset dengan minimum 20.000 untuk dana pensiun. Yang keempat 0,170 dari aset dengan minimum 2.000 untuk perusahaan sekuritas. Yang G, hubungan kelembagaan OJK. Yang pertama, hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan pemerintah, dana dari luar negeri pemerintah, dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuknya sinergi antara Bank Indonesia dan OJK. Yang A, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personal masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara Bank Indonesia dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan atau menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi negara kondisi. Yang B, tidak hanya dalam pembuatan aturan, Bank Indonesia dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, Bank Indonesia dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat. Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas. Yang C, dalam rangka pemeriksaan Bank Indonesia OJK juga harus melakukan hubungan timbal balik bank. Dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam OJK ini mengidentifikasi kesaksian bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera mengantisipasi dampak sistematik negatif dari suatu. Yang kedua, hubungan OJK dengan lembaga penjamin simpanan LPS. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Yang H, pengawasan terintegrasi di OJK. Perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Pengawasan di bawah OJK dilandasi sebagai untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan
diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Yang kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tumbuh pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. Yang kedua, latar belakang diberlakukannya pengawasan terintegrasi. Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi, serta memiliki persepsi yang baik di mata publik. Yang ketiga, sistem pengawasan industri keuangan di negara-negara lain. Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak, terhadap aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain, ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris misalnya, industri keuangan diawasi oleh Financial Supervisory, sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh berbagai institut. SEC, Securities and Exchange Commission, misalnya mengawasi pasar modal. Alasan utama yang melatar belakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku, yaitu Commercial Banking System dan Universal Banking System. Commercial Banking seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat, yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan Universal Banking dianut oleh antara lain negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi. Sebuah survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication 1999 menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, 3/4-nya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang, khususnya untuk negara berkembang. Alasannya adalah masalah sumber daya. Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya manusia dan dana. Dari kacamata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independen bank sentral, maka apabila bank sentral juga memiliki wewenang yang mengawasi bank, maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar. Bank of England misalnya pada tahun 1997 mendapatkan status independen dan 2 minggu. 4. Satgas Waspada Investasi, satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Bappepan yang diterapkan pada 20 Juni 2007 yang terakhir diperpanjang dengan surat keputusan Ketua Bappepan yang ditetapkan pada 19 Maret 2012. Keputusan Ketua Bappepan Satuan Tugas Satgas ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait yang meliputi: yang pertama, reguler OJK
Bank Indonesia, BPT, Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua, penegak hukum Polri, Kejaksaan Agung. Yang ketiga, pendukung Kementerian Komunikasi dan Informasi PPATK, tugas utama Satgas. Yang A, menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan investasi terkait, melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. Sekian penjelasan tugas ujian tengah semester saya dengan materi bank, lembaga, dan keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.